Soal nomor 9, tentukan daerah asal dan daerah hasil untuk setiap fungsi berikut dari soal bagian A. Di sini ada Y sama dengan sin X plus cos X. Untuk pengerjaan soal seperti ini, kita bisa gunakan beberapa metode. Yang pertama, kita masukkan sudut-sudutnya ke dalam sin X dan cos X, sudutnya yang sama ya. Kalau sin 30 berarti cos juga 30. Dan seterusnya, nanti akhirnya kita dapatkan nilai terbesar dan nilai terkecil. Dan itu menjadi range. Dan yang kedua, kita gunakan sistem turunan diferensial. Dan untuk kelas berapa nih? Kelas 10 berarti di sini yang diferensial belum diajarkan ya. Tapi ya nanti kita akan bahas di sini. Jadi sekarang kita perhatikan untuk yang metode pertama dulu, kita masukkan sudut-sudutnya. Jadi kita buat dulu sudut-sudutnya seperti ini. Untuk sudut istimewa kita pertama gunakan 0. Di sini plus ya, jadi nanti nilainya dijumlahkan. Sinus 0 itu adalah 0, kosinus 0 itu adalah 1. Jadi dijumlahkan adalah 1. Sekarang kita gunakan sinus 30. Sinus 30 berarti di sini adalah setengah, dan yang ini adalah setengah akar 3. Dan kalau dijumlahkan ini menjadi 1,35. Sekarang kita gunakan 45 derajat. Berarti di sini adalah setengah akar 2 dan di sini adalah setengah akar 2 juga. Kalau dijumlahkan ini menjadi akar 2 dan akar 2 itu adalah 1,4. Dan sekarang kita masukkan, jadi terlihat di sini 1 ya, terus naik menjadi 1,35, terus naik lagi menjadi 1,4. Dan sekarang kita masukkan 60. Berarti di sini untuk sinus 60 itu adalah setengah akar 3. Yang ini menjadi setengah, dan kalau dijumlahkan yang ini menjadi 1,35. Dan di sini jadi kita terlihat penurunan dari 1,35, 1,4 dan turun lagi menjadi 1,35. Berarti kita sudah tahu yang ini adalah nilai maksimumnya. Jadi yang ini adalah nilai R untuk maksimum. Dan sekarang dengan cara yang sama terus kita jumlahkan, dan untuk mendapatkan nilai R minimum, jadi kita jangan masukkan semuanya, nanti jadi panjang ya. Jadi perhatikan di sini adalah sudut 45 derajat. 45 derajat dari 0. Berarti dari 0. Jadi yang setara dari 0 di sini adalah 180 derajat. Terus kita jumlahkan dengan 30 menjadi 210 dan 225. Jadi di sini di 225, perhatikan untuk 225 di sini nilainya adalah minus setengah akar 2 dan yang cosnya juga minus setengah akar 2, dan kalau dijumlahkan ini menjadi minus akar 2. Menjadi minus akar 2 dan ini adalah minus 1,4. Minus 1,4 dan ini kita dapatkan sebagai R minimum. Jadi untuk range-nya di sini kita dapatkan dari minus akar 2. Ininya pakainya Y. Ya, pakainya Y bukan X lagi. Di sini adalah akar 2 di mana Y di sini adalah anggota bilangan real. Nah, bisa seperti ini. Dan yang metode kedua kita gunakan metode keturunan. Jadi perhatikan yang Y sama dengan sin X. Di sini plus cos X, kita turunkan. Y diturunkan jadi 0, yang ini sin X jadi cos X. Dan yang ini menjadi, yang cos X menjadi min sin X. Jadi perhatikan 0 sama dengan cos X min sin X. Jadi kita bisa tulis cos X di sini sama dengan sin X. Jadi bisa kita tulis sin X dibagi dengan cos X di sini adalah 1. Ya, kalau dikali silang ini bakal berubah lagi menjadi sini. Dan kita sudah tahu kalau sin X per cos X ini adalah tangen. Jadi 1 sama dengan tangen dari X ini. Jadi untuk tangen di sini sudah kita dapatkan ya. Tangen itu perbandingan Y berbanding X ya. Y berbanding X. Dan 1 di sini kita bisa tulis 1/1. Berarti di sini kita dapatkan Y-nya 1. X-nya di sini 1, dan untuk mendapatkan nilai R kita gunakan Pitagoras. Y kuadrat ditambah R kuadrat. X kuadrat maksudnya ya. Ini X kuadrat.
Y-nya adalah 1 dan X-nya adalah 1. Jadi di sini adalah akar 2. Maka untuk R maksimum kita ambil yang positif dan R minimum kita ambil yang negatif. Nah, ini seperti ini. Dan untuk semuanya memiliki domain yang sama, yaitu dari 0 ke X ke 2pi. Nah, bisa seperti ini. Dan sebenarnya ada juga metode yang ketiga. Ada juga metode yang ketiga, tapi tidak jauh dengan cara yang sistem yang metode kedua, ya, tidak jauh. Yang metode kedua itu kita gunakan diferensial, dan saya gunakan metode yang ketiga itu tidak menggunakan diferensial, tapi menggunakan nilai sin X yang maksimum dan cos X-nya yang maksimum langsung. Dan sekarang kita lanjutkan ke soal yang bagian B. Bagian B di sini ada Y sama dengan sin X min cos X. Kita gunakan cara metode diferensial, ya. Kita gunakan Y itu kita turunkan menjadi 0, sin X itu menjadi cos X. Sin X menjadi cos X dan cos X ini menjadi min sin X. Di sini ada tanda min, jadi min kali min menjadi plus. Di sini plus sin X. Nah, jadi seperti ini. Jadi yang ini kita bisa tulis sin X, yang ini menjadi min cos X. Min cos X itu bisa kita tulis sebenarnya min 1 kali cos X. Jadi sama dengan sin X. Jadi min 1 di sini sama dengan sin X per cos X. Dan kita sudah tahu kalau sin X per cos X di sini adalah tangen. Ya, tangen. Jadi di sini adalah tangen. Jadi di sini anggap tangen X atau tangen theta sama saja, ya. Dan untuk tangen itu, jadi yang ambil kita perhatikan min 1 itu bisa kita tulis min 1 per 1 sama dengan, dan tangen itu adalah Y per X. Nah, Y per X. Jadi yang ini jangan X, ya, kita ganti saja dengan theta, ya. Nah, kita ganti saja dengan theta. Jadi supaya tidak tercampur dengan X yang ini. Jadi di sini kita dapatkan Y-nya adalah min 1 dan X-nya di sini adalah 1. Maka kita mencari R, jari-jarinya adalah min 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar 2. Berarti di sini dapat kita R-nya, R maksimumnya kita dapatkan akar 2 dan R minimumnya di sini adalah min akar 2. R di sini adalah jari-jari lingkaran dan bisa langsung disebut sebagai range. Jadi maksudnya seperti ini. Kalau di sini ada diagram koordinatnya untuk kartesiusnya seperti ini. Jadi yang pertama perhatikan yang min 1 dengan 1 ini. Y-nya adalah min 1 berarti ada di bawah. Di sini min 1 dan X-nya ada 1 ada di sini. Ini untuk sumbu X, ini sumbu Y-nya. Di sini 1. Jadi kalau kita tarik ada titik perpotongan. Dan kita tarik garis dari sini, ya, dari 0 titik pusat sampai ke sini. Ini adalah R. Nah, yang kita dapatkan R yang ini. Dan R ini adalah merupakan jari-jari lingkaran. Jadi kalau kita tarik ke sini, ya, kita tarik. Nah, ini membentuk jari-jari lingkaran. Ini membentuk jari-jari lingkaran. Jadi panjang dari sini ke sini sama saja dengan dari sini ke sini. Sama saja dengan dari sini sampai ke sini. Dan yang dicari untuk range itu adalah daerah ini. Jadi dari sini sampai ke sini yang dicari. Di sini adalah akar 2 dan di sini adalah min akar 2. Maka range di sini kita dapatkan min akar 2 dari Y, ya, dengan akar 2 dan Y di sini kita buat menjadi anggota bilangan real. Nah, seperti ini. Dan kalau ini juga bisa kita gunakan secara langsung, ya. Kita gunakan metode secara langsung yang menggunakan maksimum. Untuk sin maksimum itu di sini kita dapatkan 1 dan cos maksimum juga kita dapatkan 1 karena ada di sini min, karena di sini min, maka menjadi min 1. Jadi artinya kita buat gambarnya seperti ini. Sinnya 1, ya, sinnya 1. Dan cosnya min 1 ada di sini. Dan kita tarik. Dan di sini ternyata kita mendapatkan
panjang dari sini ke sini itu sebagai R lagi. Ini sama dengan posisi yang ini. Ini R. Kalau kita teruskan ini posisinya menjadi ke sini dan posisi gambar menjadi ini. Nah, menjadi sama ya. Jadi bagian di kuadran kedua. Di sini berarti R-nya kita dapatkan jadi 1 kuadrat plus min 1 kuadrat dan di sini menjadi akar 2. Berarti untuk R maksimumnya adalah akar 2 dan R minimumnya adalah min akar 2. Nah, jadi tetap sama. Yang ini cuman gambarnya di kuadran kedua, yang ini kuadran keduanya. Nah, maksudnya gambar kuadran keduanya ada di sini. Dan sekarang untuk mencari daerah domain, ini kita ambil dari sudut 0 derajat sampai 360 derajat. Untuk domainnya dari 0 sampai ke X sampai ke 2pi atau 360 derajat. Jadi ini untuk soal yang bagian B. Sekarang kita perhatikan di bagian C, soalnya cuman Y sama dengan titik-titik. Jadi untuk yang bagian C kita lewati saja. Soal nomor 9 bagian D, di sini ada Y sama dengan 1 per cos X. Perhatikan untuk yang bagian cos X di sini agar mendapatkan nilai Y di sini sebagai daerah hasil ya. Jadi cos X di sini itu tidak boleh sama dengan 0. Tidak boleh sama dengan 0 karena kalau 0 di sini menjadi bagian yang tidak terdefinisi. Sedangkan untuk cos X yang menghasilkan nilai 0 di sini, maka X-nya yang bisa kita dapatkan adalah angka 90 dan 270 dan seterusnya. 90 kita bisa tulis menjadi pi per 2 dan 270 itu bisa kita tulis menjadi berapa ya? 3 per 2 pi ya. Nah, menjadi seperti ini. Jadi ini adalah batasannya. Dan sedangkan untuk daerah domain di sini, untuk daerah domainnya itu nilai X di sini bisa merupakan bilangan real. Jadi bilangan berapapun sudutnya nanti bisa masuk, kecuali nah di sini X-nya itu tidak boleh ya, tidak boleh sama dengan di sini pi per 2 ditambah K dikalikan dengan pi. Jadi X-nya di sini bisa batasnya di antara X sampai 2pi. Nah, di sini dari 0 sampai 2pi, tapi X-nya tidak boleh sama dengan pi per 2 ditambah K kali pi. Ini untuk domainnya. Dan sekarang untuk menyatakan daerah hasil, karena di sini adalah 1 per. Kita perhatikan dulu untuk Y sama dengan 1 per cos X. Di sini nilai cos tertinggi, untuk nilai cos tertinggi itu maksimumnya kalau dibuat grafik untuk cos X-nya tersendiri, Y cos X. Jadi saya tulis dulu seperti ini. Nah, Y cos X di sini, maka tertingginya itu maksimumnya itu adalah 1 dan minimumnya itu adalah min 1. Jadi kita bisa masukkan ke sini 1, maka nanti akan menghasilkan nilai 1 dan min 1 akan menghasilkan min 1. Tapi ini belum menunjukkan maksimum dan minimum karena di sini bentuknya 1 per. Jadi kalau kita perhatikan ke grafik, nah di grafik di sini ini adalah skala 1 ya. Di sini adalah skala 1. Dan untuk yang ini, nah yang ini adalah skala min 1. Jadi kalau kita masukkan X-nya kita ganti dengan pertama dengan 0, maka titiknya ada di sini. Nah, terus kalau kita ganti dengan 30, 45, 60 dan seterusnya dan hampir mendekati 90, maka grafiknya akan naik. Akan naik terus ya sampai kita tidak tahu sampai kapan, tapi tidak akan pernah menyentuh. Nah, di sini ada batasannya. Tidak akan pernah menyentuh untuk bagian yang pi per 2. Karena kalau sampai pi per 2, maka di sini menjadi tidak terdefinisi. Jadi untuk panjang grafik ini, kurva ini tidak terbatas, akan terus mendekati pi per 2, tapi tidak akan pernah menyentuh pi per 2. Nah, jadi seperti itu. Dan ini berarti di bagian di pi per 2 ya. Dan untuk yang bagian di sini juga, nah yang di sini berarti di sini adalah titiknya adalah untuk titik sudut 3 per 2 pi. Nah, di sini juga sama.
dan yang di sini adalah 270 ya. Jadi di bukan 270, 180 ya. Yang di sini 180. Nah, jadi di sini untuk 180 akan menghasilkan -1, berarti gambarnya di sini. Dan kalau misalkan 180 akan mendekati 270, maka grafiknya akan turun seperti ini. Atau dari 180 menuju 90 grafiknya seperti ini. Tapi tidak akan pernah menyentuh ini dan juga ini. Maka di sini bisa kita simpulkan. Nah, di sini bisa kita simpulkan untuk daerah range di sini. Jadi kita perhatikan ada dua bagian yang di atas dan bagian yang di bawah. Jadi bisa posisi Y di sini ya, posisi Y-nya bisa lebih besar sama dengan 1. Nah, ini kan 1 batasannya. Bisa lebih besar sama dengan 1. Jadi atau nah, Y-nya di sini bisa lebih kecil sama dengan -1. Dan Y di sini adalah anggota bilangan real. Y-nya di sini adalah anggota bilangan real. Jadi untuk daerah range-nya bisa ditulis seperti ini. Jadi Y lebih atau Y-nya tidak bisa kita tulis di antara 1 dan -1 ya, karena di sini Y lebih besar sama dengan 1 atau Y lebih kecil sama dengan -1, di mana Y adalah anggota bilangan real. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah bentuk grafik dari 1 per cos X. Ini sama dengan secant X ya. Bagian E di sini ada Y sama dengan 1 per tangen X. Jadi untuk mendapatkan nilai Y di sini, maka tangen X di sini tidak boleh sama dengan 0. Jadi tangen X di sini tidak boleh sama dengan 0. Dan kita sudah tahu kalau tangen X ya, untuk sudut yang menghasilkan tangen 0 di sini adalah sudutnya adalah 0 derajat, 180, 360 dan seterusnya. Nah, ini. Jadi X di sini, maka yang X di sini tidak boleh angka-angka ini. Supaya Y-nya di sini menghasilkan bilangan yang terdefinisi. Jadi untuk domain di sini, nah untuk domainnya di sini ya. Jadi X-nya itu adalah anggota bilangan real. Ya, semua bilangan real kecuali nah, di sini X tidak sama dengan N dikalikan dengan Pi. N dikalikan dengan Pi. Nah, tidak boleh sama dengan ini. Atau NP di sini bisa kita tulis menjadi K kali Pi ya, K kali Pi. Ini huruf K. Nah, ini Pi maksudnya. Nah, jadi seperti itu. Dan sekarang untuk nilai range di sini. Nah, nilai range di sini. Ini lihat tidak ada batasannya untuk ke atas sampai ke bawahnya. Berarti untuk range di sini bisa kita tulis Y-nya itu adalah bilangan real. Bilangan real. Nah, jadi kalau kita terangkan untuk yang bagian X 0, 180, 360, artinya perhatikan yang di sini sudut 0. Grafik itu akan mendekati sudut 0, terus akan mendekati nilainya semakin tinggi, tetapi tidak akan mencapai sudut 0 atau sudut 180 atau 360. Karena di sini pada saat menyentuh 0 nantinya menjadi bilangan tidak terdefinisi. Jadi baik untuk yang bagian E, jadi domainnya seperti ini dan range-nya seperti ini. Soal bagian F di sini Y sama dengan sin X plus tangen X. Perhatikan untuk sin X di sini semua bilangannya ada ya. Jadi tidak ada bagian yang tidak terdefinisi. Tapi untuk di bagian tangen X, nah di sini ada bagian yang tidak terdefinisi, yaitu pada sudut 90 derajat atau pada pi per 2. Atau nantinya pada sudut 270 ya, 270 derajat dan seterusnya. Jadi untuk yang bagian F di sini Y sama dengan sin X plus tangen X, kita bisa dapatkan domainnya. Jadi domain di sini untuk X di sini bisa merupakan seluruh bilangan real, kecuali X-nya itu tidak boleh sama dengan di sini pi per 2. Ya, tidak boleh sama dengan pi per 2 atau ditambahkan dengan K dikalikan dengan V. Nah, jadi seperti ini untuk domainnya. Dan sekarang perhatikan untuk daerah range. Daerah range
Ini ke atas tidak terbatas dan ke bawah juga tidak terbatas. Jadi range itu berada pada sumbu Y ya. Jadi ke atas tidak terbatas, ke bawah juga tidak terbatas. Maka untuk range di sini bisa kita simpulkan Y di sini adalah anggota bilangan dari real. Nah, seperti ini saja Y-nya. Jadi range di sini adalah Y-nya itu adalah anggota bilangan real. Soal nomor 10, gambarkan setiap fungsi fx di bawah ini untuk di sini domainnya dari 0 sampai 360. Di sini gambarnya adalah untuk y sama dengan 2 sin x. Jadi kita gambar ya untuk y sama dengan 2 sin x. Jadi gambarnya pertama seperti ini. Ini kita buat untuk sumbu y-nya terlebih dahulu. Terus kemudian kita buat sumbu x-nya. Seperti ini. Terus kita bagi-bagi di sini misalkan skalanya 1, di sini 2. Di sini berarti menjadi min 1 ya. Di sini min 1 dan di sini adalah min 2. Di sini nolnya berarti di sini ada 90. Di sini ada 180, 270 dan 360. Pertama untuk gambar grafik Y sama dengan sin X. Nah, di sudut 0 itu 0. Di 1 pada sudut 90 derajat untuk sin akan mencapai titik 1 ya, maksimumnya. Terus kembali ke 180. Nah, ya menjadi seperti ini. Terus di 270 akan mencapai nilai min 1. Nah, maka akan berbentuk seperti ini. Ini adalah grafik sinus. Dan sekarang karena dikalikan dengan 2, maka kita ambil kalau 0 dikali 2 berarti tetap 0 ya. Sekarang yang di sini titik 1 dikalikan 2 ini akan menjadi 2. Nah, jadi 2. Terus yang perhatikan yang min 1 kalau dikalikan 2 ini akan menjadi min 2. Maka gambar grafiknya menjadi seperti ini untuk yang Y sama dengan 2 sin X. Ini gambarnya tidak bagus ya. Nah, jadi tolong nanti gambar sendiri yang lebih bagus. Nah, ini untuk gambar grafik Y sama dengan 2 sin X. Soal bagian B, di sini ada Y sama dengan sin X plus cos X. Sin X plus cos X, dan sudutnya dari 0 sampai tadi 360 ya, dari 0 sampai 360. Jadi yang kita masukkan supaya mempercepat dalam proses penggambaran, jadi pertama kita yang masukkan adalah sudut 0 derajat dulu. Jadi yang kita masukkan adalah 0. Maka kalau sin 0 itu adalah 0 dan cos 0 itu adalah 1. Maka 0 ditambah 1 Y-nya adalah 1. Jadi di sini kita akan gambar dulu di sini Nah, grafiknya seperti ini. Di sini sumbu Y-nya, di sini adalah sumbu X-nya. Di sini 1, di sini 2 ya, skalanya 1, 2, di sini 0. Di sini berarti 1,5. Yang ini 1 min ya, di sini berarti min 2. Dan sudutnya yang pertama tadi yang dimasukkan 0, maka titiknya ada di sini. 0 ditambah 1 ya, jadi 1. Titiknya berarti ada di sini. Nah, sekarang kita tambahkan dengan 45 aja. Jadi langsung loncat saja ke 45 jadi supaya cepat. Sinus 45 itu adalah setengah akar 2. Dan kosinus 45 itu adalah setengah akar 2. Jadi setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 itu menjadi akar 2 atau 1,4. Berarti 1,4 sekitar ada di sini. Nah, kalau di sini adalah 0 derajat, misalkan di sini adalah 45, berarti kita tarik. Nah, seperti ini. Nah, jadi gambarnya ini akan menuju ke sini. Nah, seperti ini. Sekarang setelah 45 kita masuk ke 90. Di sini 90. Jadi kita masukkan di sini sudut 90. Sinus 90 itu sama dengan 1 dan kosinus 90 itu sama dengan 0. Jadi 1 ditambah 0 itu adalah 1. Jadi
Untuk 90 posisinya ada di 1 lagi. Nah, jadi seperti ini. Kita tarik, gambarnya seperti ini. Sekarang tambah lagi dengan 45 di sini menjadi 135. 135 itu untuk sinus itu berarti ada di kuadran kedua, maka nilainya positif, setengah akar 2. Dan untuk kosinus nilainya negatif, setengah akar 2. Jadi kalau dikurangkan ini menjadi 0. Jadi kalau di sini 135, nah sudut 135, maka ini akan langsung menuju titik 0. Nah, seperti ini. Jadi kita kasih yang hitam itu titik-titiknya. Nah, di sini. Dan sekarang untuk tadi berapa? 135 ya. Berarti sekarang 180 derajat. Jadi untuk sinus 180 derajat, jadi di sini saya gambarkan untuk sudut grafik sinus. Di sini 90, di sini 180, di sini 270, di sini 360. Nah, ini 1, di sini min 1, dan untuk yang cos gambarnya seperti ini. Nah, di sini 90, di sini 180, di sini 270, dan di sini 360 ya. Ini 360. Ini nilainya 1, ini positif ya. 1, dan di sini min 1. Jadi sekarang yang 180 berarti perhatikan untuk sinus ada di sini. Dan kosinus berada di sini, nilainya min 1. Jadi untuk di sini 0 kurangi min 1. Jadi nilainya adalah min 1. Jadi min 1 untuk di sini berarti kita tarik garisnya di sini ya, 180 berada di min 1. Nah, jadi seperti ini. Ya, jadi seperti ini. Jadi kita tarik garis ke sini. Nah, sekarang naik ke 225. 225 berarti sama dengan 45. Cuman di sini ada di kuadran ketiga, berarti harganya negatif. Jadi setengah akar 2. Untuk cos juga negatif, setengah akar 2 menjadi minus akar 2 atau sama dengan minus 1,4. 1,4 kalau di sini misalkan min 1,5 berarti 1,4 ada di sininya. Ini untuk yang 225. Nah, ini ada di sini. Sekitar ada di sini. Dan sekarang untuk setelah 225 jadi 270. Nah, posisi 270 untuk sinus itu ada di min 1. Min 1, dan 270 untuk kosinus ada di 0. Jadi min 1 tambah 0. Jadi harganya adalah di sini yang 270 jadi min 1 ya. Nah, jadi gambar grafiknya ke sini. Nah, ini gambar grafiknya. Nah, harusnya seperti ini. Terus sekarang masuk ke 315. 315 berarti untuk sinus itu minus setengah akar 2, dan untuk kosinus itu adalah setengah akar 2. Jadi kalau dijumlahkan menjadi 0. Jadi untuk 315 di sini 315 ini menjadi 0. Nah, di sini. Dan sekarang untuk 360. Untuk sinus 360 itu nilainya adalah 0. Dan untuk kosinus nilainya 1. Jadi 0 tambah 1 adalah 1. Jadi kita tarik garis. Di sini ada 360. Nah, di sini 1. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Ini untuk gambar grafik Y sama dengan sin X plus cos X. Sekarang kita masuk ke Y sama dengan min sin X. Jadi Y sama dengan min X kita gambar terlebih dahulu untuk sumbu Y sumbu X nya seperti ini. Dan sekarang kita ambil di sini titik 0, di sini 1, di sini min 1 ya. Berarti kalau di sini 2, berarti di sini adalah min 2. Dan sudutnya di sini ada 90, 180. Di sini ada 270 dan 360. Untuk Y sama dengan sin X, ini gambarnya seperti biasa ya. Jadi seperti ini untuk Y sama dengan sin X ya. Jadi gambarnya seperti ini untuk Y sama dengan sin X. Dan sekarang perhatikan untuk gambar Y sama dengan min sin X. Berarti ini ada tanda min, berarti dikalikan. 0 dikali 0 itu 0. 1
dikalikan dengan min. Jadi di sini min 1. Terus yang ini 0 kali 0, 0, 270 di sini min 1 dikalikan dengan min berarti menjadi 1. Dan ini menjadi 0. Dan gambar Y sama dengan min sin X menjadi seperti ini. Nah, gambar grafik yang berwarna merah. Ini untuk yang Y sama dengan min sin X. Dan untuk yang biru, ini untuk gambar grafik Y sama dengan sin X. Soal bagian D, di sini kita akan menggambar Y sama dengan min cos X. Jadi sudut yang kita gunakan adalah 0 derajat. Kita masukkan ke cos X, maka hasilnya adalah 1. Kalau 90 kita masukkan ke cos X, maka hasilnya adalah 0. Kalau 180 kita masukkan ke cos X, hasilnya min 1. Dan di sini 270 kita masukkan ke cos X, di sini nilainya menjadi 0. Dan 360 kalau kita masukkan ke cos X, di sini nilainya menjadi 1. Dan sekarang kalau kita masukkan min cos X, artinya semuanya yang di sini kita kalikan dengan min. 1 dikalikan min berarti jadi min 1, 0, jadi di sini 1, di sini 0, dan di sini menjadi min 1. Jadi kalau kita akan gambar, ini menjadi seperti ini. Nah, ini adalah sumbu XY-nya. Sekarang yang kita gambar yang cos X, di sini 0, 90, di sini adalah 180, 270, dan 360. Di 0 itu adalah 1 ya. 0 itu 1, berarti titiknya ada di sini. 90 ada di 0, 270, 180 ya, ada di min 1, berarti min 1 ada di sini. Nah, ini min 1. Dan 270 di 0, ini untuk yang cos X. 360 ada di 1. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita gambar, ini gambarnya menjadi seperti ini. Ini kelebihan. Nah, menjadi seperti ini. Nah, gambarnya benjol. Jadi seperti seperempat lingkaran ya. Nah, seperti ini. Dan sekarang kita akan gambar untuk yang ini. Ya, berarti kalau dikalikan min jadi 1, dikalikan min berarti ada di sini. Kalau 0 tetap, kalau 180 berarti ada di sini. Dan yang ini di sini, dan yang ini menjadi di sini. Nah, jadi kalau kita gambar menjadi seperti ini. Nah, ya, posisinya ya. Nah, gambarnya kurang bagus nih. Kita perbaiki dulu. Nah, ini gambarnya seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, untuk yang bagian D seperti ini gambarnya. Kita akan menggambar Y sama dengan min tangen X. Untuk soal yang bagian E nomor 10, kita gunakan sudut istimewa, kemudian kita tinggal kalikan dengan min. Jadi yang pertama untuk tangen 0 itu adalah 0, kalau dikalikan min itu menjadi 0. Nah, terus yang kedua tangen 30, tangen 30 itu adalah sama dengan 1/3 akar 3. Kalau dikalikan min menjadi min 1/3 akar 3. Terus tangen 45 itu sama dengan 1. Kalikan min menjadi min 1. Tangen 60 itu sama dengan akar 3. Dikalikan min menjadi min akar 3. Terus satu lagi tangen 90 itu adalah tidak terdefinisi. Maka di sini juga tidak terdefinisi. Dan sekarang kita gunakan yang tangen 120. Tangen 120 itu berarti di sini ada di kuadran kedua. Maka akan menghasilkan harga negatif di sini. Jadi negatif akar 3 dan dikalikan min menjadi akar 3. Terus yang kedua tangen 135 itu min 1. Ya, dikalikan menjadi 1. Terus tangen 150. Tangen 150 itu adalah min 1/3 ya. Min 1/3 akar 3 dikalikan min menjadi 1/3 akar 3.
terus tangen 180 derajat. Tangen 180 derajat berarti di sini sama dengan 0. Dan sekarang kalau kita gambar, di sini kita buat sumbu ini apa? Sumbu Y ya. Kita buat yang ini sumbu X-nya. Terus kita buat dulu di sini dari 0. Terus di sini ada 45. Di sini ada 90. Di sini ada 135. Ada di sini 180, 225, terus di sini jadi 270, dan nanti di sini menjadi 360, di sini 315. Dan sekarang perhatikan di 90 derajat itu tidak terdefinisi. Jadi di bagian yang ini, nah bagian yang ini tidak terdefinisi di bagian 90 di sini. Jadi nilainya tidak akan pernah menyentuh sudut 90. Nah, di sini kita kasih tanda dulu. Nah, kita kasih tanda. Sekarang kita akan gambar. Yang pertama tangen 0 itu ada di 0. Yang kedua, kalau di sini skalanya 1, di sini 2, di sini misalkan 3 ya. Kalau tangen 30 itu adalah 1/3 akar 3. Akar 3 itu adalah 1,7. 1,7 dibagi 3 itu berarti sekitar 0,5an ya. Nah, yang tangen 30. Misalkan 30 di sini. 45 ada di 1. Nah, terus kalau 60 itu di akar 3 1,7. Ini sekitar di sini 1,7. Ini untuk yang 60. Ini tadi yang 30. Maka gambarnya akan menjadi seperti ini. Nah, akan menjadi seperti ini, mendekati sudut 90 derajat, tapi dia tidak akan pernah menyentuh 90 derajat. Jadi terus ke atas seperti ini. Nah, gitu. Jadi yang ini juga kalau di sini minus 90 derajat, nah kita tarik garis ke bawah. Nah, ini gambarnya akan menjadi seperti ini. Nah, ini untuk gambar tangen. Untuk gambar tangen ini 90, berarti di sini ada 180 ya. Ini 180. Di sini nah 270. Nah, ini gambarnya menjadi seperti ini. Ya, samanya nah menjadi seperti ini. Dan sekarang kalau kita kalikan dengan harga negatif, yang 0 tetap 0 ya. 0 tetap 0. Terus yang ini menjadi min 1/3 akar 3. Jadi kalau di sini adalah 1, di sini 2. Di sini jumlahnya di sini 3. Berarti min 1/3 akar 3 itu sekitar 0,5an. Nah, jadi ada di sini. Terus yang keduanya min 1. Nah, ada di sini. Terus yang ininya min 3 berarti 1,7 sekitar ada di sini. Dan seterusnya. Jadi ini gambarnya akan menjadi lawannya. Nah, ini menjadi seperti ini. Ini gambarnya menjadi seperti ini. Nah, dia tidak akan pernah menyentuh garis ini, tapi akan terus mendekati, tapi tidak akan pernah menyentuh. Nah, jadi seperti ini untuk gambar tangen minus tangen ya. Yang ini jadi kita cerminkan saja terhadap garis ini. Nah, jadi seperti ini. Jadi anggap yang sudut 180 dan sudut 0 180 nanti sebagai garis pencerminannya. Jadi seperti ini untuk gambar minus tangen X. Bagian terakhir untuk soal nomor 10 bagian F. Ini soal terakhir ya di uji kompetensi 4.5. Perhatikan yang sin X di sini ada ditambah 2 sama dengan Y. Jadi pertama kita buat dulu yang sin X ya. Kita buat yang sin X supaya mudah dipahami. Jadi di sini nah sumbu Y-nya seperti ini adalah sumbu X-nya. Terus kita buat di sini skalanya di sini 1 2 3. Di sini 1 2 3. Di sini 90 180 di sini 270 dan yang ini 360.
Sekarang untuk yang sin 0 itu adalah 0. Kalau sin 0 itu 0, nah nanti tinggal ditambah 2, jadi sama dengan 2. Jadi sekarang yang kita gambar dulu yang sin X nya yang originalnya ya. Terus nanti kita lihat perbedaannya dengan ditambahkan dengan 2. Jadi yang sin 0 itu 0, sin yang 90 itu 1, sin berapa sekarang 180 ya, itu min 1, dan sinus 270 itu 0, dan sinus 360 itu, kalau 270 itu min 1 ya, yang ini 0, sebentar, ini 0, yang ini min 1, nah 360 adalah 0, hampir salah. Jadi kita buat di sini, nah sinus 0, di sini 1, di sini 180, yang ini. Nah jadi gambarnya seperti ini. Ini untuk gambar sinus yang sebelum dijumlahkan. Nah gambarnya menjadi seperti ini. Sekarang kita jumlahkan dengan 2. Jadi yang ini tinggal tambah 2, ini tinggal tambah 2, tambah 2, yang ini tambah 2, yang ini tambah 2. 0 ditambah 2 itu adalah 2, 1 ditambah 2 jadi 3, 0 tambah 2 2, min 1 ditambah 2 menjadi 1, 0 ditambah 2 2. Jadi kita masukkan. Yang pertama adalah di sini 0 ditambah 2 itu berarti 2. 1 2 berarti ada di sini. Nah, sekarang sin 90 itu adalah 1 tambah 2 jadi 3. Jadi ada di sini yang 90. Nah, jadi ada di sini. Sekarang yang 180 itu adalah 0 ditambah 2 berarti menjadi 2. Nah, jadi posisinya ada di sini. Sinus 270 itu min 1 ditambah 2 menjadi 1. Tambah 2 menjadi 1. Nah, ini jadi di sini 360 ditambah 2 menjadi, nah ini menjadi 2 di sini. Jadi gambar grafiknya menjadi seperti ini. Nah, ini untuk yang ini adalah untuk Y sama dengan 2 ditambah sin X. Dan yang untuk yang merah ini Y sama dengan sin X. Baik, ini adalah pembahasan soal terakhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.